sifat salbiyahnya, terus juga ada sifat ma'ani, ada sifat ma'niyah, manawiyah, segala macamnya. Dan ini juga ada sifat yang termasuk sifat Allah, yaitu adalah sifat jaiz. Sifat jaiz itu apa? Sifat jaiz adalah sifat yang boleh. Ya, sifat yang boleh. Gini, kalau sesuatu yang wajib, maka la budda bi'adamihi. Maka tidak boleh harus tidak dengan tidak adanya gitu. Maksudnya gini, Allah atau Tuhan itu wajib punya sifat tersebut, maka itu kalimatnya disebutnya sifat wajib. Tapi kalau misalkan sifat mustahil adalah sifat yang tidak boleh ada pada Allah, ya, sifat yang tidak boleh pada Allah. Contoh gini, Mama, laki-laki sifatnya apa? Ganteng, ya, laki-laki sifatnya ganteng. Sifat wajibnya laki-laki adalah ganteng. Sifat mustahil apa? Cantik. Karena laki-laki tidak boleh cantik. Kebalikannya kalau perempuan, sifat wajibnya adalah cantik. Sifat mustahilnya adalah ganteng. Karena perempuan itu tidak boleh ganteng. Maksudnya tidak boleh tasyabuh dengan lawan jenisnya gitu ya. Nah, di sini ada sifat yang jaiz. Sifat jaiz itu adalah sifat yang boleh ada pada zatnya Allah Subhanahu wa taala, ya, yang boleh ada pada zatnya Allah Subhanahu wa taala. Apa makna daripada sifat jaiz? Yakni fi'lun kulli mumkinin aw tarkihi. Fayajibu ala kulli mukallafin ayyataqida anna Allah taala yajuzu lahu ayyahluqa wa yahtaru min khalqihi ma yasha. Jadi sifat jaiz adalah sifat yang mutlak yang boleh ada pada Allah, di mana Allah boleh melakukan segala sesuatunya dan di mana Allah tidak melakukan segala sesuatunya. Apa maksudnya? Maksudnya itu Allah itu sebebas-bebasnya bebas, ya, sebebas-bebasnya bebas. Contoh gini, ada orang sholatnya rajin, puasanya kenceng, udah gitu sodakonya terus jalan, sholat malamnya jalan tiap hari segala macamnya, bahkan sampai ibadahnya tuh sampai 50 tahun lah yang melakukan hal semua itu, bahkan dia tidak meninggalkan yang namanya kemaksiatan. Secara akal, secara syariat, orang tersebut akan mendapatkan balasan berupa surganya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau misalnya kita mengetahui dan memaknai sifat jaiznya Allah, maka boleh saja Allah memasukkan orang tersebut ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Mafhum ya? Jadi sifat jaiz itu adalah sifat yang boleh saja ada pada Allah dan boleh saja Allah itu tidak melakukannya. Ya. Atau kebalikannya, ada orang ahli maksiat, setiap hari melakukan maksiat, setiap hari berzina, setiap hari nyolong, setiap hari melacur, setiap hari ngerampok, setiap hari ngebunuh orang, segala macamnya. Kalau kita merujuk daripada syariat, maka orang tersebut itu terkategorikan termasuk orang yang suka melakukan banyak dosa. Orang yang suka melakukan banyak dosa maka mendapatkan balasan berupa neraka. Tapi kembali lagi, karena ini adalah sifat jaiznya Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berhak yang namanya memasukkan orang tersebut ke dalam surganya Allah taala. Meskipun secara nadhari, secara kita berijtihad, orang tersebut itu pasti masuknya ke neraka. Tapi kalau Allah yang pengen, Allah yang masukin dia ke dalam surga, tidak ada yang bisa mencegahnya. Meskipun itu adalah syariat itu sendiri. Karena hakikatnya syariat itu dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Maka daripada itu pula, fayajibu ala kulli mukallafin ayyata'qidah. Maka wajib bagi seluruh orang yang mukallaf itu untuk apa? Untuk i'tiqad. I'tiqad apa? Berkeyakinan atau meyakini bahwasanya Allah memang berhak melakukan apapun segala-galanya, tidak terbatas oleh aturan, tidak terbatas oleh waktu, tidak terbatas oleh kondisi, segala macamnya itu adalah mutlak bagi Allah Subhanahu wa taala. Yajuzu lahu ayyahluqa wa yahtaru min khalqihi ma yasha. Nah, gitu. Jadi Allah itu berhak bagi kita ini apa? Kita ini adalah ciptaannya Allah atau makhluk. Kalau makhluk atau ciptaan pasti ada penciptanya.
Nah, terserah penciptanya mau dibikin susah ke, mau dibikin seneng ke, mau dibikin bahagia ke, mau dibikin amburadul apa segala macam, itu terserahnya Allah. Ya. Meskipun kita tuh tidak bisa ya menalar dengan akal kita. Apakah Allah pengen kita jadi jahat apa segala macam, itu tidak bisa dinalar benar-benar dengan sepenuhnya gitu ya. Itu tergantung daripada kondisi hati dan prasangka kita. Karena Allah itu adalah apa-apa yang kita prasangkakan terhadapnya.